Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan Kamis hari ini, pagi ini, untuk kelas 12, mari kita bahas tentang turunan fungsi. Setelah minggu lalu kita berkutat dengan limit, maka kelanjutan dari limit adalah kita belajar dari turunan fungsi. Apa itu turunan fungsi? Turunan fungsi adalah kecepatan sesaat. Jadi ini sangat penting sekali untuk menghitung kecepatan sesaat. Jadi setelah ada turunan ini, maka rumus-rumus fisika yang telah nanti kalian pelajari semua diperoleh kebanyakan dari turunan fungsi ini. Oleh sebab itu, mari kita, apa itu definisi turunan? Definisi turunan fungsi, saya langsung aja, nggak usah asal-asalnya dari mana. Definisi turunan fungsi yaitu definisi apa itu definisinya? Yaitu bila fx fungsi diferensiabel atau fungsi yang bisa diturunkan, maka turunan fungsi ditulis f aksen x. Ada yang ngomong f aksen x, ada yang ngomong df per dx. Apa itu definisinya? F aksen x atau df per dx, sehingga x-nya itu variabel bebas ya, adalah limit h mendekati 0 dari fx plus h min fx per h. Nah, ini definisi turunan seperti ini. Ini definisinya. Jadi kalau kita akan mencari turunan, harus kembalikan ke sini. Definisinya yang ada. Maka misalkan kita mendapatkan ada fx 4x plus 6, berapa f aksen 3. Nah, kita akan mencari tentang turunannya dulu. Kalau fx 4x plus 6, sehingga kalau fx plus h itu artinya 4 kali x plus h, x-nya kan di x plus h, plus 6. Kita dapatkan 4x plus 4h plus 6. Apa yang terjadi? Kita masuk ke definisi. Berarti f aksen x sama dengan 4x limit h mendekati 0, 4x plus 4h plus 6 dikurangi 4x plus 6. Nah, kita coret yang sama sehingga per h, sehingga kita dapatkan limit h mendekati 0, 4h per h sama dengan 4. Sehingga kesimpulannya f aksen x-nya itu 4. Berarti fungsi konstan yang masuk berapa aja, maka nilainya tetap 4. Jadi kalau f aksen 3 ya juga nilainya adalah 4 dan seterusnya. Terus bagaimana kalau misalkan ada soal, saya ambil soal dari SBMPTN. Misalkan pernah soal seperti ini. Bila fx aksen x limit h mendekati 0, fx plus h min fx per h. Kita bisa turunan seperti itu ya. Jadi kita lihat buku di 2007 soal nomor bila ini selanjutnya berapa, misalkan berapa nilainya untuk ada soal
limit H mendekati 0 fx plus 3h min fx per H. Ingat definisi bahwa kalau X plus H, maka ini kalau 3 plus H, pernya harus 3 plus H. Maka untuk mengadakan itu kita perlu bantuan itu. Berarti pernya harus 3H. Maka kita dapatkan 3 kali Fx plus 3H min Fx per 3H. Nah gitu, per 3H. Nah, kita ingat bahwa untuk ini definisi F aksen X, sehingga rumus ini akan menjadi 3 kali F aksen X. Nah, maka soal itu. Dan selanjutnya nanti jadi selalu pakai definisi. Jadi segala apa kamu harus kembalikan ke definisi sebelum kita pakai rumus ya. Definisinya harus hafal dulu. Misalkan contoh berikutnya. Contoh 3. Limit bila fx sama dengan akar 2x kuadrat ditambah 6. Tentukan F aksen X-nya berapa. Ya, kita pakai turunan. Pakai definisi dulu, jangan pakai rumus ya. Definisinya gimana sehingga? Definisinya gimana? Berarti limit H mendekati 0 Fx plus H min Fx per H. Nah, kita selalu kembali ke situ. Sekarang kalau Fx-nya sama dengan akar 2x kuadrat plus 6, sehingga Fx plus H-nya berapa? Sehingga artinya ini akar 2 kali x plus H kuadrat ditambah 6. Kita dapatkan akar 2 kali X plus H kuadrat X kuadrat plus 2xh plus H kuadrat tambah 6. Nah sudah, baru kita masuk ke definisi. Sehingga limit H mendekati 0 akar 2x kuadrat ditambah 4xh plus 2h kuadrat ditambah 6 dikurangi akar 2x kuadrat ditambah 6 per h kali lawannya berarti plus ya, sehingga kita dapatkan limit H mendekati 0 dari berapa? Lawannya berarti tinggal 2x kuadrat plus 4xh plus 2h kuadrat plus 6 dikurangi 2x kuadrat plus 6 per tadi kali lawan ya, H kali akar 2x kuadrat plus 4xh plus 2h kuadrat tambah 6 min akar 2x kuadrat tambah 6. Dengan dikurangi seperti biasa, limit H mendekati 0, di atas tinggal 4xh plus 2h kuadrat per H kali itu akar 2x kuadrat plus 4xh plus 2h kuadrat plus 6 plus akar 2x kuadrat plus 6.
Dengan membagi H di atas kita dapatkan apa? 4X plus 22H per akar 2X kuadrat plus 4XH plus 2H kuadrat plus 6 ditambah akar 2X kuadrat plus 6. Karena H-nya 0 sehingga kita akan mendapatkan 4X per akar 2X kuadrat plus 6 ditambah akar 2X kuadrat plus 6. Sehingga kita dapatkan 4X per 2 kali 2X kuadrat ditambah 6. Maka hasil akhirnya adalah 2X per akar 2X kuadrat ditambah 6 dan selanjutnya. Sehingga kalau ada akar selalu kali lawannya, ya. Kalau ada akar selalu kali lawannya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pertemuan kali ini. Dan saya ingatkan lagi, untuk yang tugasnya belum lengkap tolong dilengkapi untuk kesempurnaan tugas kalian kan ya. Karena ini nanti ada penilaian tentang tugas.